Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah melaksanakan pengajian ini sudah berbilang bulan dan berbilang tahun. Ya, tentu kita ingin menyempurnakan amalia ibadah kita. Jadi ada dua hal yang harus kita sempurnakan. Yang pertama amaliyah, yang kedua ilmiah, ya. Atau dalam istilah lain ya syariat dan hakikat. Di syariatnya kita sempurnakan, di hakikatnya kita juga sempurnakan. Nah, dua-duanya ini tidak boleh diambil salah satu ditinggal yang lain. Karena di dalam rukun agama kita mengenal ada 3 arkanuddin, ya, Islam, iman, dan ihsan. Ya. Nah, ketiga-tiganya ini satu kesatuan, tidak boleh diambil salah satu, dibuang yang lain, tidak bisa. Ya, karena tiga-tiganya ini sangat kita perlukan. Al-Islam itu menjadi ilmu syariat. Ilmu syariat itu belajar cara menyembah Allah. Nah, jadi kalau di syariat cara menyembah Allah gimana caranya? Ya. Ada hukum-hukum, ada sah, ada batal, ada wajib, ada sunat dan lain sebagainya. Atau lebih spesifik disebut ilmu fikih. Kalau iman itu akidah, ya, keyakinan. Itu belajar untuk memahami siapa yang disembah. Nah, jadi kalau iman itu memahami siapa yang disembah. Kalau al-ihsan kita pelajari untuk memahami siapa yang menyembah. Nah, itu beda. Ini kalau Islamnya belajar cara menyembah, kalau iman itu belajar untuk memahami siapa yang disembah, kalau ihsan itu belajar untuk memahami siapa yang menyembah. Kadang-kadang tidak terbedakan, ya, mana yang disebut dengan menyembah dan siapa yang disebut dengan disembah. Nah, itulah perannya kita mengkaji. Nah, di bidang fikih juga sedikit demi sedikit ya kita sempurnakan. Nah, kan tidak berarti kalau kita banyak mengkaji tetapi tidak membuat ibadah kita lebih sempurna. Nah, jadi kita bukan hanya seremonial. Nah, jadi bukan untuk hanya sekedar barang-barang, enggak. Betul-betul kita ingin menyempurnakan. Salah satu contoh. Ini maaf Bapak Ibu yang saya hormati, bukan berarti kita menafikan pendapat orang lain, tidak, ya. Tapi kita perlu menyempurnakan ya apa yang kita amalkan. Misalnya saja meletakkan tangan ketika sujud. Nah, kan masih banyak yang beda-beda. Ada yang begini sejajar bahu, ada yang di belakang, ada yang di depan, ya kan? Macam-macam, ya dah. Ya, kalau yang saya tahu ya, dalam konteks kajian tasawuf ya juga insya Allah ya tidak bertentangan dengan fikih, ya dah. Meletakkan tangan ketika sujud, ya, empu jari tangan kiri itu menyentuh ujung bibir sebelah kiri. Nah, empu jari kanan, tangan kanan ini menyentuh ujung bibir sebelah kanan. Nah, gitu. Itu sujud meletakkan tangan. Ini jangan begini, nah. Apalagi begini kayak baning. Tahu baning, kura-kura. Nah, jadi untuk kesempurnaannya
meletakkan tangan ketika sujud itu empu jari tangan kiri menyentuh ujung bibir sebelah kiri. Empu jari tangan sebelah kanan menyentuh ujung bibir yang sebelah kanan. Ya, gitu. Nah, itu untuk laki-laki. Yang untuk perempuan itu di bawah dadanya. Nah, itu namanya ya sedikit demi sedikit, tetapi insya Allah membuat ibadah kita menjadi lebih sempurna. Ya kadang-kadang sederhana Pak, ya, tapi menentukan. Ya. Misalnya nunjuk kan macam-macam. Ada yang gini aja nunjuk ya. Ada yang gerak-gerak gini nah. Ada yang mutar-mutar. Ya terserah, ya sesuai dengan pengetahuan masing-masing. Tapi kalau yang saya tahu, ya apa dilihat dikaitkan dengan amaliyah, dengan kajian tasawufnya, nunjuk itu begitu kita tasyahud baik awal atau akhir, kelingking manis tengah langsung digenggam. Nah, langsung digenggam. Jadi telunjuk dan empu jari ini persiapan nunjuk, belum nunjuk. Nah, masih gini aja. Nah, ketika mengucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, begitu nyebut Allah, telunjuk berdiri. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, begitu nyebut Muhammad, empu jari berselindung di bawah. Nah, ini metode nunjuk, ya. Begitu selesai fil alamina innaka hamidum majid. Kalau kita mau tambah doa silakan ya. Tapi begitu mau salam lepas. Baru salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, kemudian menghadap lagi, kemudian baru salam assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, baru menghadap, baru ngusap. Itu tertib ya di dalam kita melaksanakan salam. Nah, maka saya katakan tadi kadang-kadang sepele, tapi ya bisa membuat kita lebih sempurna ibadah kita. Kayak gini nih. Nah, apa sih maksudnya nih? Sebab syariat itu pasti ada isi, Pak. Nah, kalau syariat nggak ada isi, cuman kulit aja, ya namanya nggak berisi, nggak ada yang bisa kita rasakan. Nah, kalau seperti ini, ya ada makna, bisa kita lihat mim, ha, mim, dal. Nah, itu jadi sifat, ya kita diarahkan untuk penyaksian zat kepada sifat. Maka sholat itu sendiri sebenarnya penyaksian zat kepada sifat. Nah, itu diantaranya untuk kita lebih menyempurnakan. Yang mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit kita temukan, kita dapatkan, ya akan membuat ibadah kita lebih sempurna. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lihat masuk ke kajian tauhid. Wa haqiqatul alam wal wujud al muqayyad bi sifatil mumkinat. Nah, ini yang perlu kita coba pahami. Wa haqiqatul alam wal wujud al muqayyad bi sifatil mumkinat. Hakikat alam itu adalah wujud yang terkait dengan sifat-sifat yang mungkin. Mungkin ada, mungkin tidak, mungkin kuasa, mungkin lemah, mungkin melihat, mungkin buta. Ya, itu sifat-sifat yang mungkin. Wa hadza yutlaqu alaihi bi annahu siwal haq. Ya. Oleh karena itu, alam tersebut sebagai sesuatu selain hak. Jadi kalau kita perhatikan secara sederhana, sepertinya alam ini kan berbeda dengan Allah.
Nah, maka kadang-kadang kita ya terpaku dengan diri kita. Karena pemahaman kita bahwa alam ini sesuatu yang berbeda dengan Allah. Maka kita selalu menggunakan kemampuan kita untuk berpikir, kemampuan kita untuk menganalisa, kemampuan kita untuk berbuat. Karena kita menganggap bahwa diri kita atau alam ini adalah sesuatu yang berbeda dengan Allah. Nah, di sini kadang-kadang timbul yang disebut dengan entikat. Ada entikat qadariyah, ada entikat jabariyah, ada entikat ahlu sunnah. Kalau entikat qadariyah itu mengandalkan kemampuan sendiri. Ya, sehingga orang-orang seperti itu kadang-kadang terucap Allah tidak boleh ikut campur dengan perbuatan manusia. Nah, ini karena dia merasa dirinya berbeda dengan Tuhan. Ya kan? Nah, karena kita merasa ada, kita merasa melihat, kita merasa punya kekuatan. Itu entikat qadariyah. Jadi merasakan bahwa dirinya punya kemampuan sendiri. Beda dengan entikat jabariyah. Kalau entikat jabariyah itu semuanya disandarkan kepada Allah. Nah, sehingga kalau orang ya hanya berpatokan di entikat jabariyah, itu hukum sudah tidak berlaku lagi. Nah, karena dia tidak merasa berdosa ketika dia berbuat sesuatu yang tidak baik. Maling misalnya, kenapa Anda maling? Allah yang menggerakkan saya maling. Kenapa Anda judi? Allah menggerakkan saya judi. Kenapa Anda tidak sholat? Allah menggerakkan saya tidak sholat. Nah, jadi Allah saja yang disalahkan. Nah, dirinya merasa benar sendiri. Ini entikat jabariyah. Nah, kalau kita pakai entikat jabariyah, maka hukum sudah tak berlaku. Maka kadang-kadang akan terjadi hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Walaupun dia salah, tapi karena dia kuat, menang. Baik kuat duitnya atau kuat ya tenaganya. Gitu. Nah, itu kalau entikat jabariyah kita pakai, ya hukum sudah tak berlaku. Maka akan timbul kekacauan. Menuntut keadilan nggak akan ada itu. Ya, siapa orang yang kuat, dia yang menang. Ada entikat qadariyah tadi, ya kalau kita pakai entikat qadariyah, ya pasti akan membuat kita banyak frustasi, Pak. Karena kita merasa punya kemampuan, tapi kenyataannya tidak semua yang kita inginkan bisa tercapai. Siwa biqul himam la tahraku aswarul aqdar. Ya, rencana manusia tidak dapat melintasi takdir. Maka banyak orang stres, ya bunuh diri. Ya kenapa? Karena angan-angannya tak tercapai. Dia kepingin begini, kepingin begitu. Sedangkan dia merasa punya kemampuan sendiri. Kenyataannya apa yang dia maukan tidak semuanya bisa tercapai. Nah maka dia frustasi. Ya. Maka jabariyah dan qadariyah tidak membawa kita untuk selamat. Nah, kalau qadariyah dipakai, ya banyak yang frustasi. Kalau jabariyah yang dipakai, hukum sudah tak berlaku lagi. Mana yang bisa membuat kita selamat? Itu entikat ahlus sunnah wal jamaah. Nah, saya dulu waktu masih di pondok pernah tanya kepada Buya, ya kebetulan mengkajinya tentang yang ini, tauhid. Saya tanya, Buya, apa bedanya ketiga entikat ini? Ya, bedanya jabariyah, qadariyah dengan ahlu sunnah begitu. Ya, beliau jelaskan. Ya, ketika menjelaskan entikat ahlu sunnah, beliau bawa pantun. Pisang si batu bergata-gata tumbuh di dalam hutan. Jabariyahnya antah, qadariyahnya bukan. Nah, itulah ahlu sunnah. Dilihat lahirnya seperti orang qadariyah, kuat usaha, kuat ikhtiar. Tapi dilihat batinnya seperti orang jabariyah, nyerah sama Allah.
Kalau dia kaya bukan karena usaha saya, Allah yang kasih rezeki, kata. Jadi kalau kita berhasil tidak akan sombong, karena kita merasa bukan karena usaha kita. Kita tahu bukan karena kepintaran kita. Allah lah yang memberi ilmu, Allah lah yang memberi rezeki. Ketika gagal tidak akan frustasi, walaupun sudah kuat usaha tapi gagal, insya Allah tidak frustasi. Kenapa? Ya, bukan nggak ada usaha, Allah belum mengizinkan. Nah, selalu disandarkan ke Allah. Jadi intikat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di luarnya kuat ikhtiar seperti orang Qadariyah, tapi di dalamnya nyerah seperti orang Jabariyah, gitu ya. Nah, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, berdiri di tengah-tengah. Ya, insya Allah itu membuat kita selamat. Berhasil tak akan sombong. Kenapa? Karena dia tidak merasa hasil usaha dia, tetapi karena rahmat Allah. Gagal tidak akan frustasi. Kenapa? Karena merasakan bukan tidak ada usaha, tapi Allah belum mengizinkan. Itu Bapak Ibu. Jadi seolah-olah, nah, sekilas lintas keberadaan kita ini adalah sesuatu yang lain daripada Allah. Maka di sini disebut wa haqiqatul alam wal wujud al muqayyad bi sifatil mumkinat. Nah, jadi alam ini ya merupakan wujud yang terkait dengan mungkin. Nah, kalau mungkin itu kan boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Mungkin ada, mungkin tidak. Ya, mungkin kuasa, mungkin lemah. Mungkin melihat, mungkin ya buta. Mungkin mendapat, mungkin tidak mendapat, dan lain sebagainya lah. Nah, jadi terkait dengan sifat-sifat yang mungkin. Walihaza yutlaqu alaihi bi annahu siwal haq. Nah, oleh karena itu alam disebut sebagai sesuatu selain Allah. Wa binismati ilal haq kadilli wa laisa wa syai'an zaidan. Nah, dan jika dihubungkan dengan Allah, alam itu bagaikan bayangan. Ini kalau kita hubungkan ya keberadaan alam ini dengan Allah, sebenarnya tidak ubahnya seperti bayangan. Jadi wujud yang ada, wujud diri kita, wujud alam ini adalah wujud bayangan. Nah, ini yang perlu kita paham. Artinya dia tidak wujud terpisah daripada Allah. Masih terkait. Ya. Contohnya ini meja. Kalau meja, wujudnya meja dengan wujudnya tukang itu berbeda. Nah, itu terpisah. Meja bukan tukang, tukang bukan meja. Nah. Tapi kalau kita dengan Allah tidak seperti itu. Nah, dulu pernah saya ambil contoh seperti kapas dengan kain. Nah, kapas dipintal menjadi benang, benang disulam menjadi kain, kain dijahit menjadi baju. Jadi sebenarnya baju itu ya kapas itulah. Nah, sebab baju tidak akan bisa ada kalau tidak ada kain. Kain tak akan ada kalau tak ada benang. Benang tak akan ada kalau tak ada kapas. Nah, jadi benang itu perwujudan daripada kapas. Ya, karena dia sudah berubah wujud, dia sudah berada di alam lain, maka tidak lagi disebut kapas, tetapi benang. Padahal sebenarnya benang itu ya kapas itulah. Ya. Lalu benang disulam menjadi kain. Nah, setelah dia berubah wujud, ya alamnya sudah berubah, namanya kain. Tidak lagi disebut benang. Padahal sebenarnya kain itu ya benang itulah. Benang itu ya kapas itulah. Jadi kain itu ya kapas gitu. Jadi kain itu tidak wujud mandiri, tidak ada terpisah dengan kapas, tidak. Tapi justru kain itu perwujudan daripada benang, benang perwujudan daripada kapas. Maka disebut dengan penyata. Nah, lalu kain dijahit menjadi baju. Nah, baju itu sudah berbeda-beda bentuk, berbeda-beda warna, berbeda-beda ukuran, ya.
Nah, walaupun sudah berbeda-beda, sebenarnya baju itu ya kain itulah. Jadi kita melihat baju adalah kain, melihat kain adalah benang, melihat benang adalah kapas. Kalau begitu, benang itu sebenarnya kapas. Ya, kain itu sebenarnya kapas. Baju itu ya kapas itulah. Nah, makanya dia tidak berdiri sendiri. Ya, benang tidak berdiri sendiri, kain tidak berdiri sendiri, baju tidak berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri cuma kapas. Nah, begitulah gambarannya ya kita dengan Allah ya untuk mendekatkan paham ya. Jadi kita ini bukan berdiri sendiri ya. Maka disebut dengan wujud kita ini disebut wujud bayangan ya. Maka kalau diistilahkan dalam bahasa tasawuf la maujud illallah. Nah, la maujud illallah ini maksudnya apa? Jangan dipahami maujud itu si maf'ul. Lalu kalau disebut dengan maujud itu yang dijadikan. Lalu kalau dikatakan la maujud illallah, tidak ada yang dijadikan kecuali Allah. Tidak begitu. Ini bahasa hakikat Bapak Ibu. Ya, jadi jangan ketika kita berada pada bahasa hakikat ya kita paham secara hakikat. Ya, jadi jangan dipahami dengan bahasa telanjang. Gitu. La maujud illallah itu maksudnya segala yang maujud ini, segala yang dijadikan ini hakikatnya enggak ada. Yang ada hanya Allah, kata. Bukan Allah dijadikan. Kan ada juga orang komplain, saya enggak setuju katanya kalau disebut la maujud illallah. Sebab maujud itu si maf'ul. Ya, dijadikan. Jadi kalau dikatakan la maujud illallah berarti enggak ada yang dijadikan kecuali Allah. Enggak begitu, Pak. Ya. Artinya yang maujud ini, yang dijadikan ini hakikatnya enggak ada. Yang ada itu Allah gitu. Maka disebut la maujud illallah gitu ya. Kenapa begitu? Karena ini bayangan. Nah, yang namanya bayangan itu hakikatnya enggak ada. Yang ada itu pemilik bayangan. Kita ambil contoh ya. Kayak ini buku. Nah, ini ada bayangan. Sebenarnya bayangan enggak ada. Yang ada itu ya buku. Coba kalau buku enggak ada, bayangan enggak ada. Ya, jadi bayangan itu tidak berdiri sendiri. Nah, yang berdiri sendiri itu ya adanya bukunya pemilik bayangan ini. Nah, begitulah diri kita ini. Nah, susahnya kita mengkaji, memahami tasawuf itu. Kenapa? Karena kita masih menganggap diri kita ini berdiri sendiri. Ya, kita punya kemampuan, kita punya pemikiran. Nah, menurut pemikiran saya, kan susah. Makanya disebut kalau kamu ada, aku tiada, kata Allah. Ya, jadi kalau kita masih merasa punya kemampuan, ini pemikiran saya, ini kuasa saya, ini pendapat saya. Nah, kalau masih begitu, untuk masuk memahami wujudnya Allah itu susah. Karena masih bertentangan terus. Allah wujud, kita wujud. Ya, Allah ada, kita ada. Allah melihat, kita melihat. Allah punya ilmu, kita punya ilmu. Nah, jadi artinya bertentangan terus. Nah, bagaimana caranya supaya gampang untuk memahaminya? Hilangkan dulu apa yang ada pada kita. Ya, akui saja bahwa kita nggak punya apa-apa. Contohnya begini, Bapak Ibu. Ada janin, ya, masih dalam kandungan. Janin ini 40 hari pertama itu disebut dengan nutfah. 40 hari kedua mudghah. 40 hari ketiga alaqah. 120 hari lalu ditiupkan ruh. Ketika ruh belum ditiupkan, itu si janin ini nggak punya apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bergerak ya, karena dia belum hidup. Ya. Fanafakhtu fihi min ruhi, kutiupkan ruhku, kata Allah. Nah, ruh Allah masuk kepada janin, maka janin menjadi hidup. Hidupnya janin itu, hidup siapa itu? Hidupnya janin apa hidupnya Allah? Hidupnya Allah, hayatnya Allah, kan itu. Si janin ini nggak bisa hidup kalau tidak pakai hayat Allah. Nah, makanya setelah
Fanafaqtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku pada janin itu, maka janin menjadi hidup. Jadi hidupnya janin itu dengan ruhnya Allah, bukan ruhnya janin. Nah, setelah janin ini sampai waktunya 9 bulan katakanlah, dia turun ke bumi. Begitu dia turun ke bumi, masih hidup. Kira-kira hidup yang dibawanya ke bumi ini beda atau sama dengan hidup yang diterimanya dari Allah ketika masih janin? Sama kan? Berarti hidupnya ya janin yang sudah keluar dari kandungan ibu itu hayatnya Allah, bukan hayatnya janin. Nah, setelah ya berproses, si janin menjadi besar, sudah besar menjadi dewasa, sudah dewasa menjadi tua. Setelah kita tua begini, hayat yang kita pakai ini, yang kita bawa dari kandungan dulu apa berbeda? Yang dulu kan nggak ganti-ganti. Ya dah. Nah, yang dari kandungan dulu itu hayat Allah. Nah, sekarang kita pakai masih hayat Allah apa bukan? Hayat Allah juga. Jadi sebenarnya kita nggak punya hayat, nggak punya ruh. Ruh itu ruhnya Allah. Nah, disinilah ya bagaimana kita melepaskan keakuan diri kita itu. Ya, nah, susahnya kita karena kita masih ngaku-ngaku ada, ngaku punya ilmu, ngaku pintar, ngaku kuasa. Makanya sulit untuk kita masuk ke alam tasawuf. Maka dulu saya pernah ambil satu kiasan, ya. Belajar dari ikan di laut, saya bilang. Ikan yang hidup di laut, di air asin, tapi asinnya itu nggak masuk ke ikan. Walaupun bertahun-tahun ikan itu ada di air asin, yaitu di air laut, tapi kok asin itu nggak masuk, gitu. Kenapa? Ya karena ikannya hidup. Nah, gitu gambarannya, ya deh. Bisa kita pahami, artinya kalau hati kita hidup dengan ingatnya kepada Allah, insya Allah tidak akan terkontaminasi dengan dunia yang fana ini. Itu satu, ya deh. Yang kedua, kalau kita masih merasa hidup, masih merasa ada, ya maka asin tidak akan masuk tadi karena dia hidup tadi. Ya deh. Artinya kalau kita masih merasa ada, maka kita susah untuk merasakan adanya Allah. Nah, bagaimana supaya asin bisa masuk ke tubuh ikan? Ikannya mati dulu. Ya, dimatikan ikannya dulu. Nah, baru bisa asinnya masuk. Nah, begitulah kita ini. Matikan dulu yang ada pada kita, maka barulah kita bisa merasakan adanya Allah. Ya, kan nggak susah-susah sebenarnya mencari Allah itu. Rasakan saja. Ya, di mana kita merasakan yang di diri kita itulah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam dirimu kenapa kau tidak lihat? Ya. Apa yang kita rasakan? Ya, pertama kita rasakan hidupnya diri kita ini. Hayat. Nah, hayat inilah. Jadi hayat itulah merupakan perwujudan adanya Allah. Coba kalau nggak ada hayat, maka mata tak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, gitu ya. Ya, kaki tidak bisa berjalan. Hayat itulah sebenarnya yang berkuasa. Hayat itu ruh. Jadi ruh kita itu Bapak Ibu, ketika dia sudah menyebar ke sekujur tubuh dan tubuh kita menjadi hidup, itu disebut dengan nyawa. Jadi sebenarnya ruh itulah. Jadi ruh itu ketika dia menghidupkan, nyawa namanya. Tapi ketika dia memahami, hati namanya. Ketika dia membedakan, akal namanya. Ya, jadi beda-beda. Sebenarnya ruh itulah. Pak Suryadi itu, kalau dia lagi di bengkel, ya tukang kata orang, bengkel. Tapi ketika dia ceramah, ustadz kata orang. Nah. Iya kan, ustadz kata Ustadz Suryadi. Nah. Kalau dia lagi mimpin jamaah sholat, imam kata orang. Kadang-kadang imam itu melekat, itu Pak Imam sudah keluar, Pak Imam katanya. Pada satu itulah orangnya itu. Nah, nggak beda-beda, nggak. Nah, cuman kadang-kadang kita ditipu dengan situasi dan kondisi, Pak.
Ya, ini gelas. Kenapa kita katakan ini gelas? Karena memang wujudnya gelas. Ya, bentuk seperti ini kita sebutlah namanya gelas. Nah, kita terpaku melihat, oh ini gelas. Tapi kita lupa, yang gelas ini sebenarnya kaca itulah. Tapi kita tidak melihat kacanya, yang kita lihat gelasnya. Kenapa? Ditipu dengan bentuk. Ini kan. Nah, kita ditipu dengan bentuk. Nah, sekarang gimana supaya kita bisa melihat kaca? Buang gelasnya dulu, pecahin dulu. Ya. Baru kita mengatakan kaca, kata kita. Sebenarnya gelasnya kaca itulah. Ya, dah. Cuman karena kita ini ditipu dengan bentuk, Pak. Nah, disinilah kadang-kadang kita kena ditipu sama bentuk. Nah, kita merasa diri kita kuasa, merasa kita hebat, saling gontok-gontokan, caci maki satu sama lain. Karena kita melihat orang lain itu ya orang lain begitu. Nah, cobalah lihat orang lain itu seperti kita melihat diri kita sendiri. Nah, pasti apa yang katakan Nabi gitu ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman salah seorang kamu sebelum kamu menyayangi saudaramu seperti kau menyayangi dirimu sendiri. Ya. Jadi kalau kita mencaci orang sama dengan mencaci diri sendiri. Kalau benci sama orang sama dengan membenci diri sendiri. Ya. Ya orang itu aku yang bikin kata Allah kan gitu. Orang tuh ya Pak Suryadi misalnya, dia hidup pakai hayat Allah. Saya hidup pakai hayat Allah juga. Bapak-bapak, ibu-ibu hidup pakai hayat Allah juga kan sama. Kenapa kita harus melihatnya berbeda? Sama, ya. Cuman karena kita ditipu oleh bentuk, maka kita menganggap itu berbeda. Ya, misalnya kalau Pak Suryadi itu orangnya ganteng, gitu ya. Nah, putih bersih gitu kan, agak beda ya. Kalau Pak Dadang itu kecil walaupun dia ganteng tapi agak kecil, beda banding dengan Pak Suryadi gitu. Nah, kita kadang-kadang ditipu sama bentuk begitu, padahal sebenarnya sama. Nah, contohnya ini mikrofon ya, ini mikrofon itu lampu, beda kan. Nah, si mikrofon tentu bukan lampu bukan mikrofon. Tapi terus terang, mikrofon ini bisa bunyi karena ada setrum. Lampu itu bisa nyala karena ada setrum. Kalau mikrofon yang ngomong sama lampu tentu beda, ya. Saya ini mikrofon, kamu lampu. Karena yang dilihatnya bentuknya. Tapi ketika setrumnya yang ngomong, ini bukan mikrofon yang ngomong, setrum yang ada di mikrofon. Ngomong sama setrum yang ada di lampu. Apa kata setrum? Kamu itu ya aku inilah. Aku ini ya kamu itulah. Ya kan? Kita ini sama. Nah, kalau sudah bisa kita memahami seperti itu baru satu zat, satu sifat. Tidak ada lagi caci maki, tidak ada lagi kita bully-membuli. Paling-paling kalau memang salah menurut kita, ya kita luruskan. Ya ada. Kalau benar ya kita ikuti, kan begitu. Nah di kita ini enggak saling bully membuli gitu. Yang lebih parah lagi ustadznya diadu, Pak. Belajar sama ustadz ini lalu diadu. Gimana menurut pendapat ustadz? Kalau ustadz yang satu begini, itu lalu beda. Akhirnya apa? Ustadz sama ustadz lagi bertengkar. Nah, Masya Allah, gara-gara ada yang ngompor. Nah, jadi bukannya belajar tapi justru menilai. Nah ini kadang-kadang ini nggak di sini bukan. Nah, di tempat lain kadang-kadang mendengar ceramah itu bukan belajar, Pak, menilai hebat penceramahnya. Nah, kalau yang satu itu kurang hebat, enggak. Di mana letak hebatnya? Sakit perut saya ketawa. Oh di situ hebatnya. Nah, jadi kalau mau membuat sakit perut ketawa nggak usah dengar ceramah, Pak, panggil bulot aja. Yang bulat yang ini, yang tukang lawak itu, nah sakit perut ketawa. Ya, kalau atau enggak panggil calon tong, hebat dia, bisa bikin perut kita ketawa. Ya, jadi Bapak Ibu ya, yang saya hormati, jadi adanya kita ini merupakan wujud bayangan, jadi bukan wujud berdiri sendiri.
Ya. Kemudian walaisa huwa syai'an zaidan, aja bukan wujud yang lain daripada Allah. Allah haqqi malumatil haq azilan, sebagaimana yang kita pahami bahwa wujudnya Allah itu adalah wujud yang sejak dari azali, ya. Fal insan ala hadhihi dhillul haq. Nah, maka manusia dalam kajian seperti ini adalah bayangan dari Allah. Nah, jadi bayangan dari Allah. Nah, kita telusuri ya dari alam tujuh. Dulu pernah kita bicarakan itu. Ketika di alam ahdah. Alam ahdah itu alam kosong. Alam kosong itu ya segala sesuatu belum ada. Surga, neraka, aras, kursi, bumi, langit itu belum ada sama sekali. Yang ada cuman zatul haq, atau boleh disebut zatul buhti, gitu ya. Nah, di saat itulah kuntu kanzan makhfiyah. Saya ini perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Ya. Fa uhibbu an u'rafa. Saya senang untuk dikenali. Fa khalaqtul asya liya'rifuni. Kujadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Ya, maka tujuan utama makhluk atau manusia ini diciptakan Allah supaya kenal Allah. Ya. Nah, di kita ini kadang-kadang kan ya kita kita belakang sampingkan, yang kita utamakan ibadahnya. Nah, tapi mengenalnya belum, kata. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita ya gimana supaya kita bisa mengenal Allah itu. Ya, mau duluan ibadah nggak masalah. Kenapa? Karena memang ketika kita mengambil paham dari lafaz jalalah, Allah, alif, lam, lam, ha. Ya, alif itu apa itu? Lam, lam, ha. Kenali dulu. Setelah kita kenal, nah, baru kita percaya. Lam. Setelah kita percaya, barulah kita yakin. Ya, setelah kita yakin, barulah kita beramal. Ha-nya, jadi alif, lam, lam, ha. Mengenal, ya, percaya, yakin, lalu berbuat. Nah, itu kenapa? Karena tulisannya Arab, Pak, bacanya dari kanan. Nah, kita orang Indonesia ini bacanya dari kiri, Pak. Ha, lam, lam, alif. Maka beramal dulu, belum mengenal, belum. Mengenal dulu, ha, lam, lam. Nah, jadi walaupun demikian masih belum terlambat kita untuk mengkaji lebih jauh. Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu jadi artinya ya kalau kita lihat ya, insan ala hadzi zillul haq au zillul zilli, atau bayangan dari Allah atau bayangan dari bayangan Allah, nurun ala nurin, gitu ya. Wa qala Syekh Muhyiddin qaddasallahu sil aziz fi khusus ya. Jadi Syekh Muhyiddin ya, beliau berpendapat wa ayununa fi nafsil amri zilluhu la ghairihi. Ayan itu adalah wujud diri kita ini ya, dalam hal ini merupakan bayangannya, bayangan Allah, tidak yang lain atau bukan yang lain. Wa qala syarihuhu Sayyiduna Maulana Abdurrahman Ibnu Ahmad Al-Jami' radhiyallahu anhu sawa'un kana yani tilkal a'yan kharijiyah aw sabitah imma ayununa sabitah fali anna zillu zat li zati ilahiyah. Ya, jadi diri kita ini ada namanya ayan kharajiyah. Ayan kharajiyah ini tubuh yang kasar. Ini namanya ayan kharajiyah. Ada ruh kita itu disebut ayan sabitah. Ya. Ada lagi disebut wujud yang am. Ada disebut dengan wujud muhad. Nah, kalau wujud muhad itu yang disebut dengan zatul haq atau zatul buhti, itu wujud muhad. Atau di dalam bahasa lain rahasia, ya. Tapi wujud yang am
Ya, ini pancaran daripada sifat 7. Ya. Kodrat terpancar ke kita, ada kuasa. Sama terpancar ke kita, bisa mendengar. Basar terpancar pada kita, bisa melihat. Itu boleh disebut dengan hati. Nah, jadi hati. Jadi disebut wujud yang am atau hati diliputi oleh pancaran sifat 7 tadi. Kemudian nyawa atau ruh itu yang disebut dengan ayan sabitah. Kemudian tubuh disebut dengan ayan kharajiyah. Jadi ayan sabitah itu bayangan daripada wujud muhad. Sedangkan ayan kharajiyah bayangan daripada ayan sabitah. Jadi kalau mau melihat apa kelakuan ruh kita, lihatlah kelakuan tubuh. Kenapa? Karena tubuh kita ini menampilkan apa yang ditampilkan oleh ruh. Nah, jadi kalau kita berjalan sebenarnya bukan kaki yang berjalan, nah, ruh kita itu yang berjalan. Coba kalau ruhnya nggak ada, kaki nggak bisa jalan. Jadi hakikatnya kaki kita tidak bisa berjalan, mulut kita nggak bisa ngomong, ya tak? Kenapa? Karena ini hanya alat untuk menampilkan. Ya, kaki menampilkan perjalanan ruh kita berjalan. Nah, kalau ruhnya sudah nggak ada, walaupun kaki masih ada, nggak bisa jalan juga. Nah, makanya ya hakikatnya kita yang masih hidup sekarang ini sebenarnya ibarat tidur, Pak. An-nasu niyamun idza mata fastaqaza. Manusia ini sebenarnya lagi tidur. Ketika dia mati baru terbangun, gitu. Ya. Jadi hakikatnya kita ini an-nasu niyamun idza mata istaqaza. Jadi manusia ini pada hakikatnya tidur, ketika dia mati nah baru terbangun. Oh bang, oh gini ya. Sekarang ini kan masih tidur, masih di penjara. Maka ada hadis ad-dunya sijinul mu'minin. Ya. Jadi jangan dipahami dunia ini penjaranya orang-orang beriman, bukan. Ad-dunya sijinul mu'minin. Jadi ad-dunya itu isyaratnya kepada tubuh, Pak. Yang zahir. Al-mu'min itu isyaratnya kepada ruh. Jadi ruh kita terpenjara oleh tubuh. Jadi tubuh kita ini penjaranya dari ruh kita. Dia nggak bisa kemana-mana, Pak. Ya. Coba kalau sudah mati, bebas dia. Nah, ruhnya sudah bebas kemana-mana. Makanya walaupun Rasulullah SAW ada dimakamkan di Madinah, ya dah, begitu kita sholat langsung beliau hadir bersama kita. Nah, jadi artinya tidak ada jarak lagi. Ya, jadi ada seorang wali Allah mengatakan, ketika kalian memanggil kami, belum selesai kalian mengucapkan panggilan, kami sudah hadir. Nah, jadi artinya itu begitu cepat, gitu ya. Kenapa? Karena perjalanan ruh tidak membutuhkan ya perjalanan seperti tubuh. Ya dah. Makanya kalau dia mau ke Mekah nggak pakai ONH lagi, nah, langsung aja dia berangkat ke sana. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Jadi ini ayan sabit, ayan kharajiyah. Jadi ayan kharajiyah bayangan daripada ayan sabita. Ayan sabita atau ruh kita itu bayangan daripada wujud muhad. Jadi sebenarnya yang berbuat itu secara zahirnya tubuh. Tetapi tubuh tidak bisa berbuat tanpa ruh. Berarti ruh itulah yang berbuat. Ya, ruh itu juga dia kan disebut muhdas. Ya, muhdas qadim. Ya. Dia tidak bisa hidup tanpa hayat Allah. Ya, dia tidak bisa mendengar tanpa samanya Allah. Walaupun ruh itu sendiri. Jadi dia tidak berdiri sendiri juga. Hidupnya ruh kita karena hidupnya Allah. Mendengarnya ruh kita karena samanya Allah. Melihat ruh kita karena basarnya Allah. Kalau begitu yang hidup siapa? Ya Allah itulah. Yang mendengar ya Allah, yang melihat ya Allah. Nah, sirnakan yang lain karena ini bayangan, maka kita kembali ke pangkal. Ya kan? Kenapa? Karena yang bayangan itu sebenarnya adalah pemilik bayangan, itu yang berkuasa, bukan bayangannya.
Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kita memahami keberadaan diri kita, wujud kita ini. Sehingga tidak akan mampu kita menyerap ya tauhid yang sesungguhnya kalau kita masih merasakan adanya diri kita. Maka ada istilah, kalau kamu ada aku tiada, kalau kamu tiada nah baru aku ada. Maka kata Nabi, kalau istilah Rasulullah, mutu qabla anta mutu, matikan dulu apa yang ada pada kita, barulah adanya Allah muncul, begitu. Nah, jangan ngaku-ngaku kalau kita yang kuasa, Pak. Yang kuasa itu Allah. Jangan ngaku-ngaku kalau kita yang berilmu itu Allah, gitu ya. Makanya ada istilah ya, kalau kamu belajar tasawuf ya di pagi hari, sore kau akan jadi bodoh. Maksudnya apa? Ya nggak tahu. Yang tahu Allah, yang melihat Allah, bukan bodoh idiot, bukan. Ya, merasa tidak tahu. Saya kira demikian Bapak Ibu ya untuk materinya, mungkin bisa kita kembangkan dalam diskusi. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang datang ke rumah Bapak ya. Orang itu baru pertama kali ketemu Bapak. Sementara Bapak mau keluar rumah. Ya. Kira-kira mau nggak Bapak menyerahkan kunci rumah sama orang tadi? Ini kunci rumah, tunggu aja rumah, saya mau ke pasar dulu. Padahal dia belum dikenal Bapak. Mau nggak serahkan kunci rumahnya, atau kunci almarinya, atau kunci duitnya? Nggak mau kan? Nah, kenapa tidak mau serahkan kunci rumahnya? Karena tidak percaya. Ya, kenapa tidak percaya? Karena belum kenal. Nah, kalau begitu kenal dulu baru percaya, atau percaya dulu baru kenal? Itu mengenal dulu, Pak. Ya. Jadi pertama kenali dulu. Gimana kita mau percaya kalau nggak kenal? Nah, makanya kita percaya kepada Allah kadang-kadang, maaf ya nih, hanya di mulut, Pak. Percaya sama Allah, kata mulutnya. Cuman perintahnya diabaikan. Sholatnya enggak, puasanya enggak, katanya percaya sama Allah. Ya. Nah, tapi akhirnya korupsi juga. Gitu. Katanya percaya sama Allah, tapi bohong juga. Karena dia nggak tahu Allah itu ada di mana. Gitu. Maka kenali dulu, baru timbul kepercayaan. Itu kan logikanya kan seperti itu. Ya. Kalau nggak kenal gimana mau percaya? Ya, makanya saya katakan tadi, banyak orang menyatakan dirinya percaya kepada Allah, padahal sebenarnya dia nggak mengenal Allah dengan sempurna. Baru kenal nama. Siapa Tuhanmu? Namanya Allah. Nama. Siapa yang punya nama? Nah, ini yang nggak sampai di situ, Pak. Jadi mengenal itu bukan hanya mengenal nama. Kenal betul siapa yang bernama Allah itu. Kalau betul-betul kita sudah kenal siapa yang bernama Allah itu, sedikit pun tidak akan ada celah untuk berbuat tidak baik. Nah, karena tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Kita bergerak saja tidak bisa bergerak kalau enggak dengan Allah. Bapak percaya kepada Allah apa percaya dengan Allah? Nah, coba bayang, percaya kepada Allah apa percaya dengan Allah? Yang benarnya gimana? Bapak percaya kepada Allah apa percaya dengan Allah? Ya mestinya percaya dengan Allah. Karena apa? Nggak bisa percaya kalau nggak dengan Allah. Nggak bisa bergerak kalau nggak dengan Allah. Nggak bisa melihat kalau nggak dengan Allah. Kalau percaya kepada Allah masih jauh tuh, Pak. Ada sesuatu jarak antara kita dengan Allah. Kita percaya kepada Allah. Nah, kita bukan Allah, Allah bukan kita. Nah, yang benarnya apa? Percaya dengan Allah. Ya, bukan percaya kepada Allah, percaya dengan Allah. Memang kita tidak bisa percaya, tidak bisa ada iman kalau nggak dengan Allah, Pak. Araftu Rabbi bi Rabbi, kata Sayyidina Ali. Ku mengenal Allah dengan Tuhanku sendiri. Aku nggak bisa mengenalnya. Nah, itu ya. Nah, jadi makanya kenal dulu, Pak. Alif, alif itu apa? Lambang ruh. Kan alif itu lambang ruh. Maka zaman Nabi saja ketika ucap syahadat tunjuk.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini lambang ruh. Maka kalau di alam 7, ya, yang namanya ahdah itu lingkaran kosong. Nah, tidak ada satupun. Nanti ada nurzat titik 1 atau disebut dengan nuqtah awal. Nah, dari nurzat muncul menjadi Nur Muhammad, maka disebut nuqtah tsani. Ya, titik 2 atau kemunculan kali kedua gitu ya. Nah, dari Nur Muhammad berwujud menjadi ruh Muhammad, gambarnya alif. Nah, makanya kalau alif itu lambang ruh. Ya, maka disebut alif tegak sandaran Allah, zat dan sifat tiada berdinding. Kalau sudah alif tegak sandaran Allah, berarti ruh kita sudah kembali ke situ. Itu ya. Takuku nyunggo-cunggo mejong di lambung kuta, Tuhan mudang disepok ya tuh saya cawa-cawa. Tapi yang cawa-cawa itu mana? Yang ngomong itu yang mana? Bukan mulut, Pak. Ya, mulut nggak bisa ngomong. Yang ngomong itu ruh itu nggak bisa ngomong kalau nggak dengan Allah begitu. Jangan dilihat lahirnya. Oh kalau begitu kamu ngaku Tuhan. Bukan. Yang membuat kita hidup hayat Allah. Dengan adanya hayat mulut bisa ngomong. Berarti yang ngomong itu adalah hakikatnya adalah kalam Allah begitu. Jadi jangan kita pahami lahirnya saja, buang bentuk gelasnya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat lahirnya, nah udah kita tergelincir, Pak. Makanya ada istilah ketika Syekh Jenar diminta hadir sama ya Wali Songo itu, Syekh Jenar nggak ada, yang ada Allah, nah, kan gitu. Gitu panggil Allahnya nggak ada, yang ada Syekh Jenar. Gitu. Kenapa? Yang di luar itu nama zahir, gitu ya. Nah, tapi itu itu sebenarnya mengajarkan kita. Ya, maka saya melihat itu bukan pertentangan, itu cara untuk mengajar. Cuman kadang-kadang kita saja yang salah paham. Syekh Jenar itu dari cacing, gitu ya. Mana ada orang menuduh dari cacing? Ada. Jadi itu karena katanya waktu Sunan Bonang mendadar ilmu dengan Sunan Kalijaga di satu danau, lalu kemudian perahunya bocor, lalu kemudian ke tepi ditambal sama tanah, ya akhirnya ke tengah lagi, sedang mendadar ilmu di tengah, rupanya ada yang ngintip katanya, nyata. Nah kita ke tepi aja, kita lihat siapa yang ngintip, keluarlah cacing menjadi Syekh Jenar katanya. Saya kira ini ya saya tidak yakin seperti itu. Nah, masa orang jadi dari cacing? Ini maaf Bapak Ibu, itu kiasan semua itu. Ya. Sunan Kalijaga itu seorang waliullah. Ya, Allah angkat derajatnya yang begitu mulia. Padahal awal mulanya, ya, boleh kan merampok Sunan Bonang kan begitu. Nah, kenapa aku merampok saya katanya? Saya mengambil duitmu, saya nggak punya duit. Kalau mau tuh ditunjuknya buah enau jadi emas semua, tuh ambil tuh. Kalau begitu kata Sunan Kalijaga, saya nggak mau emasnya enggak, saya mau ilmunya. Kalau mau ilmunya, kau tunggu di sini, duduklah di pinggir kali itu. Nah, duduk, tunggu saya datang. Jangan kau beranjak di sini sebelum saya datang. Karena yang diminta ilmunya. Nah, akhirnya pergilah Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, duduklah di tepi sungai itu. Nah, sudah sekian tahun, nah baru ingat. Rupanya sudah dililit sama akar-akar, sama rumput-rumputan. Baru dibersihkan oleh Sunan Bonang. Nah, akhirnya beliau ajarlah. Beliau akhirnya menjadi seorang waliullah yang begitu mulia. Artinya ketika beliau akan merampok, itu kan belum mulia, belum. Tidak lebih mulia dari seekor cacing. Tapi begitu Allah angkat derajatnya, akhirnya menjadi waliullah. Nah begitu ya kita ini Pak. Kalau nggak kembali ke Allah, tidak tunduk pada Allah, tidak lebih mulia dari seekor cacing.
Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Seluruh isi langit bertasbih kepada Allah, berzikir sama Allah. Kalau ada manusia yang tidak kenal Allah, enggak berzikir pada Allah, tidak lebih mulia dari sekurcacing. Ya. Innallaha la yastahi ayadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak segan-segan mengumpamakan kalian dengan seekor nyamuk, bahkan lebih hina lagi. Nyamuk aja zikir sama Allah kok. Nah gitu Pak. Jadi artinya bukan setujuan terhadap cacing, artinya pelajaran buat kita. Kalau kita kembali kepada Allah, ya, maka akan menjadi hamba Allah yang mulia. Seperti Sunan Kalijaga, seorang waliullah yang begitu mulia beliau. Coba kalau sebelum beliau mendapatkan itu akan merampok, ketika beliau dalam posisi itu kan belum jadi mulia. Ya. Saya kira itu Pak. Ya, jadi artinya kembali ke tadi, alif itu lambang ruh. Hah? Ya. Ya kalau sudah kenal itu percaya. Ya, kalau sudah percaya tentu yakin. Kalau sudah yakin ya berbuatlah. Ya, alif lam lam ha. Nah, ini kan banyak kiasan-kiasannya Pak, bahasa kiasan. Jadi bisa diartikan mengenal, percaya, yakin, baru berbuat. Bagaimana bapakmu yakin kalau nggak percaya? Nah mestinya kita berbuat itu setelah kita yakin, yakin itu setelah kita percaya, percaya itu setelah kenal. Itu rentetan untuk kita mengenal Allah. Nah, itu kita berbuat, beramal. Jadi jangan beramal dulu kalau belum yakin. Ya, gimana mau yakin kalau kita nggak percaya, nggak ada iman? Gimana mau percaya kalau belum kenal? Itu rentetan. Itu satu model untuk memahami antara mengenal, percaya, yakin, dan berbuat. Ya, jadi artinya kalau kita ya lihat kan dalam ilmu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah kalau dari kiri kan ma'rifat dulu, mengenal dulu baru berbuat. Nah, lain hal nanti dengan pemahaman yang lain. Alif lam lahab, siapa alif? Nah, itu banyak cara itu. Alif itu artinya ruh kita. Nah bagaimana kita berbuat? Ya. Nah maka bisa digunakan itu siapa yang berbuat? Alif lam lam ha. Jadi ya, kalau dalam bahasa ma'rifat itu kan ya ada yang disebut dengan alif kosong, alif baris di bawah, di atas, alif baris di bawah, alif baris di depan. Nah, itu kan bahasa ma'rifat. Nah, jadi alif tadi, alif kosong, alif baris di atas, alif baris di bawah, alif baris di depan. Jadi A, I, U, gitu kan. Alif kosong itu apa? Alif kosong itu tegak, ya. Alif sandaran Allah, zat dan sifat tiada berdinding. Yang tegak itu ya Allah itulah, itu ya. Nah setelah itu alif berdiri di atas. Nah baru kita menciptakan apa yang dimaukan. Nah ini kan ilmunya kata mereka yang ahlinya ilmu kun fayakun. Ya. Nah setelah kita ciptakan, ya. Lalu yakini, ya, lalu zahirkan, gitu. Ya, jadi siapa yang meyakini, siapa yang menzahirkan dari alif tadi. Nah sekarang alif itu siapa? Ya makanya alif itu lambang, gitu. Ya. Alif tegak sandaran Allah, zat dan sifat tiada berdinding. Kalau sudah nggak ada berdinding tadi, ya itu kamu itu ya aku ini kamu itulah. Maka bingung Pak, ya. Makanya puncak belajar hakikat itu bingung. Kalau belum bingung itu belum sampai ke puncak. Ya, kalau Bapak sudah bingung, alhamdulillah. Sudah sampai ke puncak. Bingung itu apa? Bingung aku. Kulihat di luar ya kamu, kulihat di dalam ya aku. Ketika kulihat di luar ya kamu, ketika lihat di dalam ya aku. Ketika dilihat di dalam ya aku, ketika di luar ya kamu. Mana yang aku, mana yang kamu, bingung aku. Nah itu kan.
Jadi itu, jadi kena enggak terbedakan itu yang bayangan tadi Pak, enggak terbedakan lagi mana yang aku mana yang kamu sudah enggak ada, aku itulah yang ada. Saya kira demikian. Cukup ya. Cukup. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.